Bayangkan kalau ini jadi gitu ya. Kalau benar-benar ini bukan settingan, tiba-tiba Wagner perang sama Rusia. Dalam kondisi ini, Presiden Cina sudah angkat bicara. Xi Jinping sebagai Presiden Cina dengan tegas mengatakan mereka siap turun tangan apabila tentara Wagner sudah mulai menyerang Rusia. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa bulan lalu kita lagi seru-serunya membahas tentang Rusia versus Ukraina. Banyak hal-hal menarik yang bisa kita angkat dari perang ini, geng. Salah satunya yang sempat kita bahas yaitu pasukan tentara bayaran Rusia yang bernama Wagner. Tentara-tentara yang dijuluki sebagai tentara hantu alias tentara-tentara yang tidak takut mati ini itu membantu Rusia dalam menginvasi Ukraina. Kehadiran mereka itu sangat ditakuti oleh tentara Ukraina setelah kehadiran tentara Chechnya. Kalau tentara Chechnya itu memang pasukan berani mati yang tangguh dalam berperang, tetapi Wagner ini versi yang kejamnya alias yang lebih gilanya. Ada sesuatu yang menarik yang baru-baru ini terjadi, yaitu tiba-tiba pasukan tentara bayaran Wagner ini itu mengkhianati Rusia alias membelok dari Rusia. Tiba-tiba mereka ingin memerangi Rusia. Sampai-sampai ada yang menganggap kalau pemimpin dari Wagner itu ingin mengkudeta Presiden Vladimir Putin agar turun dari kekuasaannya. Gimana nih cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Di dalam kasus ini geng ya, tersebar sebuah video yang memperlihatkan pemimpin dari Wagner yang bernama Yevgeny Prigozhin. Di dalam sebuah video itu menyatakan ketidakmampuan atau kesombongan yang dimiliki oleh Menteri Pertahanan Rusia yang bernama Sergei Shoigu. Terlihat di dalam video itu, pemimpin Wagner ini marah-marah sambil duduk di depan bendera Wagner. Dia bilang kalau Shoigu adalah orang yang pengecut dan seorang oligarki yang tidak pernah memegang senjata. Nah, di dalam hal ini kata-kata yang dia ucapkan benar-benar memprovokasi nih geng. Jadi dia menuduh kalau Kementerian Pertahanan Rusia yang telah memperdaya atau mendoktrin Presiden Vladimir Putin untuk melakukan invasi skala penuh ke Ukraina yang terjadi ya beberapa tahun belakangan. Dia bilang juga nih, invasi dari Rusia ke Ukraina ini nggak ada hubungannya dengan demilitarisasi atau ancaman serangan dari pihak NATO terhadap Rusia. Padahal kenyataannya nih kalau kita lihat pihak Ukraina benar-benar ingin bergabung dengan NATO, yang dimana itu cukup mengancam bagi Rusia. Nah, tetapi pemimpin Wagner ini meyakinkan semua orang kalau invasi tersebut telah disetting oleh Menteri Pertahanan Rusia yang bernama Sergei Shoigu. Dan menurut Prigozhin ya, alasan dari invasi Rusia ke Ukraina itu hanya sebuah keinginan dari si menteri yang bernama Shoigu tersebut untuk menjadi seseorang yang dianggap pahlawan oleh masyarakat Rusia setelah Presiden Putin. Tuduhan ini nggak main-main nih geng. Kemarahan dari pemimpin Wagner ini itu nggak cuma mendorong dia untuk melakukan serangan pakai senjata nih geng. Bahkan di sosial media dia sudah menggebu-gebu nih beberapa bulan lalu menyerang para pemimpin militer Rusia secara online di media sosialnya dia. Bahkan di dalam hal ini ya, pemimpin Wagner ini menuduh kalau si Menteri Shoigu dan juga Panglima tertinggi yang bernama Valery Gerasimov itu justru mencabut stok amunisi untuk tentara Wagner. Jadi tentara Wagner di saat itu kehabisan amunisi tuh, kehabisan peluru gara-gara dua orang ini menurut si pemimpinnya. Dan dia juga menuduh kalau dua orang tadi itu memanfaatkan nyawa tentara-tentara Rusia agar mendapatkan keuntungan dari aset-aset yang ada di Ukraina.
Gokil juga ya kalau dipikir-pikir kalau tuduhannya ini benar. Jadi ibaratnya itu ya tentara-tentara ini berkorban sampai mati. Nah, para pemerintahnya mengeruk keuntungan dari aset-aset yang diperoleh dari korban perang. Tapi kebenaran akan tuduhan ini belum bisa dipastikan, geng. Entah ini karena cuma emosi, mungkin juga ini sebuah fitnah, atau mungkin ini ada konspirasi tentang settingan drama yang sedang dilakukan oleh Rusia. Nah, nanti di belakang kita jelaskan. Oke, kita lanjut lagi. Ketegangan ini semakin memuncak nih, geng. Pada tanggal 10 Juni tahun 2023, tiba-tiba menteri yang bernama Shoigu itu mengumumkan kalau tentara Wagner harus menandatangani sebuah kontrak yang memutuskan kalau tentara Wagner ini secara resmi di bawah pemerintahan militer Rusia. Jadi ibaratnya kan selama ini nih Wagner itu hanya tentara bayaran nih, independen. Negara manapun yang mau make, kalau misalkan mampu buat bayar, ya silakan pakai gitu. Nah, dalam kasus ini tiba-tiba si menteri ngeklaim kalau Wagner ini adalah milik Rusia seutuhnya, nggak boleh independen lagi. Dan disitulah si pemimpin Wagner atau orang yang punya Wagner yaitu Prigozhin itu nggak terima dengan pernyataan tersebut. Jadilah di saat itu situasi semakin memanas. Dan ditambah lagi nih, geng ya, tiba-tiba nih pada hari Jumat malam para tentara Wagner ini memposting sebuah video provokatif yang ada di Telegram. Nah, video tersebut memperlihatkan kalau ada sebuah perkemahan tentara Wagner itu mendapatkan serangan. Nah, lokasi perkemahan tersebut terletak di Donbas, di tengah-tengah hutan. Pemimpin Wagner yaitu Prigozhin langsung mengklaim kalau serangan yang menyebabkan beberapa tentaranya tewas tersebut dilakukan oleh Rusia. Dan menurut keterangan beberapa sumber dikatakan kalau serangan ini dilakukan secara diam-diam dari belakang sehingga para tentara Wagner tersebut dalam keadaan tidur dan tidak tahu kalau mereka sedang diserang. Jadi semuanya tewas di dalam kemah tersebut. Nah, akhirnya hal ini mendoktrin tentara-tentara Wagner yang lain itu ikut panas dan marah karena adanya teman mereka yang tewas diserang oleh pihak Rusia sendiri. Nah, mulailah bangkit amarah dari tentara Wagner ini untuk memulai perang saudara dengan Rusia. Nah, di tengah perseteruan antara Wagner dengan militer Rusia ini, tiba-tiba ada media Amerika Serikat yang coba ikut campur, yaitu New York Times. Nah, media New York Times memberikan keterangan kalau sebenarnya Prigozhin ini telah mempertimbangkan pemberontakan terhadap Rusia selama beberapa waktu katanya. Jadi udah lama nih direncanakan. Menurut mereka, Badan Intelijen Amerika Serikat mendapatkan indikasi bahwa tentara Wagner telah merencanakan dengan serius pemberontakan ini untuk mengkudeta Presiden Putin. Dan sebaliknya, militer Rusia belum mengetahui kalau rancangan pemberontakan ini sudah disusun dari jauh-jauh hari. Tapi keterangan dari pihak Amerika Serikat ini sebenarnya tidak bisa sepenuhnya dipercaya dan terdengar sedikit mencurigakan. Semenjak media Amerika Serikat mulai ikut campur, disitulah muncul anggapan kalau pergesekan antara Wagner dan militer Rusia ini ada campur tangan CIA. Dianggap kalau Wagner ini benar-benar tentara bayaran yang mata duitan, alias mereka dibayar berkali-kali lipat oleh Amerika untuk membelot dari Rusia. Nah, tapi hal ini masih sebatas isu, geng. Belum ada bukti yang kuat tentang isu ini. Lalu singkat cerita, pada hari Jumat, beberapa kendaraan lapis baja seperti tank dan juga sejenisnya milik tentara Wagner yang sedang berada di Ukraina tiba-tiba berbalik arah nih, geng. Yang dimana sebenarnya kan mereka sedang berperang tuh di Ukraina. Mereka berbalik arah, langsung menyeberangi perbatasan dan bergerak menuju Rostov-on-Don. Nah, Rostov ini sendiri merupakan sebuah kota dengan lebih dari 1 juta penduduk dan merupakan pusat logistik untuk perang dengan Ukraina yang jaraknya hanya 660 mil dari selatan kota Moskow. Nah, mereka menuju ke Rostov itu benar-benar dengan posisi yang siap siaga, siap perang melawan militer Rusia. Di tengah-tengah perjalanan mereka tersebut, pemimpin mereka yang bernama Prigozhin itu mengunggah sebuah video yang menunjukkan kendaraan militer mereka sudah di dalam perjalanan. Dia mengatakan di dalam video tersebut, ini bukan kudeta militer, tetapi ini adalah pawai keadilan. Nah, jadi di saat itu dia tidak terima dikatakan ingin menjatuhkan Putin, tetapi peperangan yang dia mulai ini untuk mencari keadilan bagi tentara-tentaranya yang tewas di dalam serangan. Lalu singkat cerita, pada hari Sabtu pagi, akhirnya pihak Wagner tiba di tujuan. Di saat itu, Prigozhin masuk ke dalam gedung milik Komando Militer Distrik Selatan Rusia dan mengklaim kalau dia adalah pemimpin baru di distrik tersebut. Ketika mereka tiba di sana, para tentara Wagner itu mulai menjaga keamanan di jalanan distrik tersebut. Dan hal ini membuat warga sipil ketakutan karena kondisinya distrik tersebut sudah dipenuhi oleh tentara-tentara yang berseragam dan lengkap dengan amunisi mereka.
Nah, lalu setelah itu, pemimpin Wagner ini berbicara dengan Wakil Menteri Pertahanan yang bernama Yunus Bek Yevkurov dan Wakil Kepala Staf Umum yang bernama Vladimir Alekseyev. Di dalam perbincangannya ini, Prigozhin itu sampai mengancam gitu ya. Dia bilang gini, dia itu menuntut Shoigu dan juga Gerasimov untuk diganti atau dicopot dari jabatannya. Kalau tidak, dia bakal menyerang Moskow. Dia akan memimpin pasukannya untuk menuju ke Moskow dan memulai peperangan. Nah, di dalam kondisi ini, pemerintah Rusia mengambil langkah serius. Karena semenjak Rusia dipimpin oleh Presiden Putin dari tahun 2000-an, itu belum pernah ada pemberontakan yang seperti ini. Dan ini menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh Presiden Putin selama dia memimpin. Ya ibaratnya kalau lawan negara lain dia oke-oke aja lah, serang-serang aja. Tetapi yang kali ini dia lawan adalah saudaranya sendiri. Ibaratnya ini bisa perang saudara kalau militer Rusia harus berperang melawan Wagner. Seperti yang kita tahu ya geng, pemimpin Rusia itu selama bertahun-tahun mengkritik pihak barat yaitu Amerika dan Inggris selalu berupaya untuk menggoyahkan rezim yang dipimpin oleh Putin. Tetapi dalam kondisi ini, ironisnya adalah Prigozhin yang backgroundnya merupakan sahabat dari Presiden Putin serta dia memiliki sebuah restoran yang khusus melayani keluarga Presiden Putin doang, itu justru tiba-tiba membelot atau mengkhianati Presiden Putin. Dan hal ini membuat Presiden Putin menjadi sangat malu dan dianggap pamornya sedikit turun. Nah, lalu setelah berhari-hari memilih untuk diam, akhirnya Presiden Putin angkat bicara dengan menggelar konferensi pers yang mana dia hadir dengan tatapan wajah yang sangat marah dan tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh tentara Wagner. Dia menuduh tentara Wagner telah membahayakan konstitusi dan melakukan pengkhianatan. Dan di saat itu, Presiden Putin berjanji akan memberikan hukuman yang keras dan mengambil langkah hukum terhadap pemberontakan tentara Wagner ini. Dan di saat itu, Presiden Putin langsung menugaskan pasukan Rusia untuk memperketat pertahanan di Moskow. Nah, lalu bagaimana serangan yang dituduhkan terhadap Rusia? Yang mana serangan ini dikatakan ya menewaskan tentara Wagner di Camp Donbas. Nah, ternyata pihak Rusia yang diwakilkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia membantah tuduhan tersebut. Mereka mengaku mereka tidak pernah menyerang camp milik tentara Wagner seperti yang terlihat di video yang diunggah dalam Telegram tersebut. Mereka menduga video itu semacam sebuah rekayasa katanya. Nah, namun pihak Rusia tetap mengambil langkah untuk berjaga-jaga karena serangan dari Wagner ini benar-benar gak main-main. Nah, lalu pihak kepolisian Moskow juga bersiap-siap nih geng. Mereka membangun barikade sementara untuk menyambut kendaraan tank dan kendaraan infanteri milik tentara Wagner kalau sewaktu-waktu mereka melakukan penyerangan. Dan terlihat juga beberapa pesawat tempur itu bersiap siaga berangkat dari sana. Nah, di dalam kondisi ini Presiden Putin benar-benar malu ya geng, karena hal ini bisa membuat para musuh-musuh politiknya tertawa. Misalkan aja kayak Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dia sampai menuduh kalau Presiden Putin mungkin sedang bersembunyi di sebuah tempat karena ketakutan akan diserang oleh tentara Wagner katanya. Bahkan ya, di dalam pidatonya, Presiden Ukraina Zelensky ini mengatakan kalau Putin jelas sedang ketakutan katanya. Gara-gara pihak Wagner akan segera melakukan kudeta. Kocak juga sih sebenarnya ya. Dia nyamain dia sama Putin. Ya kita tahu ya selama perang siapa yang sembunyi, ya nggak sih? Setelah itu nih geng, pihak Ukraina langsung mengambil kesempatan nih, yang dimana pemerintah Ukraina itu sangat berharap perselisihan antara Rusia dan Wagner ini dapat memberikan peluang untuk pasukan dari tentara Ukraina merebut kembali wilayah yang telah direbut oleh Rusia. Dan di saat yang sama, intelijen Ukraina mengatakan kalau Presiden Putin telah melarikan diri ke utara menuju kediamannya di dekat Danau Valdai. Mereka menganggap kalau Presiden Putin benar-benar ketakutan. Nah, lalu pada siang hari di waktu yang sama, tentara Wagner mulai bergerak. Tentara Wagner mengunjungi sebuah pangkalan militer di Voronezh. Helikopter terlihat terbang di atas wilayah tersebut dan meledakkan sebuah tempat penyimpanan minyak dan 4 buah bom jatuh di sebuah jembatan di lokasi tersebut. Berita ini semakin lama semakin simpang siur. Banyak media-media yang mencoba untuk memperkeruh keadaan. Sampai-sampai di saat itu tersebarlah sebuah video dan gambar di media sosial yang menunjukkan sebuah pesawat militer yang hancur lebur dilaporkan ditembak jatuh oleh tentara Wagner di daerah pedesaan di bagian Rusia Selatan.
Kalau dilihat dari bangkai pesawat tersebut, terlihat jelas pesawat tersebut adalah pesawat Ilyushin 22 milik Angkatan Udara Rusia yang digunakan sebagai pusat komando dan komunikasi udara. Nah, sementara di saat video itu tersebar, beritanya masih simpang siur sebenarnya itu kenapa. Tapi kalau dari hasil rekaman tersebut disebutkan pesawat tersebut jatuh karena terkena serangan misil. Pesawat tersebut jatuh di dekat Voronezh dan kabarnya pemimpin Wagner yaitu Prigozhin telah menawarkan kompensasi kepada keluarga awak pesawat yang tewas. Nah, dalam hal ini entah Wagner mengklaim kalau mereka lah yang menembak pesawat tersebut, entah ini hanya sebuah fitnah gitu ya. Lalu setelah itu pada sore hari nih geng, setelah tentara Wagner ini mengunjungi pangkalan militer di Voronezh, mereka kembali bergerak menuju ke Moskow. Di saat itu, tank, truk, serta jeep milik Wagner itu benar-benar siap siaga mengikuti konvoi. Apabila pemberontakan tersebut berhasil dilakukan, maka bisa dipastikan itulah akhir dari invasi Rusia ke Ukraina. Dan banyak yang menggadang-gadang ini adalah akhir dari kekuasaan Putin. Karena kenapa? Di internal Rusia sendiri sudah terjadi perang saudara. Lalu nih geng, gak cuma pihak dari Ukraina yang mengolok-ngolok kondisi ini. Pihak Amerika pun diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yang bernama Antony Blinken itu juga memberi tanggapan yang seolah-olah mengolok-ngolok gitu ya. Yang dimana dia mengatakan peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa yang mana padahal 16 bulan belakangan Presiden Putin berusaha untuk merebut Kiev dari Ukraina. Tetapi sekarang kondisinya justru berbalik. Presiden Putin justru sibuk mempertahankan Moskow dari tentara Wagner yang tadinya berada di pihak mereka. Nah, lalu tanggapan lain datang lagi nih dari pihak Ukraina nih geng. Pejabat Ukraina yang menyaksikan pemberontakan Wagner terhadap Rusia merasa sangat gembira ria nih. Salah satunya adalah Yuri Saks. Nah, Yuri Saks ini adalah seorang penasihat dari Kementerian Pertahanan Ukraina. Dia menggambarkan kalau pemberontakan yang dilakukan oleh Wagner ini adalah sebuah kekonyolan yang muncul dari pihak Rusia. Dia mengatakan apa yang diterima oleh Putin saat ini adalah sebuah karma, kata dia. Dia bilang karma yang dihadapi oleh Putin ini nantinya akan meruntuhkan kerajaan Putin sendiri. Tapi kegembiraan atau rasa senang yang dirasakan oleh Ukraina dan Amerika ini tidak berlangsung lama, geng. Nah, disinilah muncul kejutan dari pihak Rusia. Tiba-tiba nih, geng, pada malam hari sekitar pukul 8 waktu setempat, Presiden Belarus yang bernama Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa dia sudah melakukan koordinasi dengan pemimpin Wagner yaitu Prigozhin. Dia mengatakan dia sudah berhasil memediasi komunikasi antara Putin dan si pemimpin Wagner, yang mana akhirnya diputuskan pemberontakan Wagner ini akhirnya dibatalkan. Nah, kesepakatan yang diambil oleh Putin dan Prigozhin ini akhirnya membuat pihak Wagner yang sebenarnya 2 jam lagi tuh udah mau nyampe Moskow gitu ya, akhirnya mereka putar balik, geng. Mereka batal melakukan serangan terhadap Moskow. Dan Prigozhin juga di saat itu langsung menurunkan amarahnya dan dia menyatakan kalau memang dia tidak mau ada pertumpahan darah. Nah, apa yang dia lakukan ini hanya emosi karena dia merasa dihianati dan banyak anak buahnya yang harus meregang nyawa dalam penyerangan yang dia anggap dilakukan oleh Rusia. Dan detik itu juga pihak Wagner langsung putar balik dan kembali ke camp mereka yang terletak di Ukraina Timur. Setelah memutuskan untuk membatalkan invasi ke Moskow, juru bicara Presiden Putin yaitu Dmitry Peskov itu mengatakan tidak akan ada yang diadili dalam kejadian ini. Tidak akan ada hukuman untuk Wagner maupun pemimpinnya, Prigozhin. Para tentara Wagner bisa kembali bergabung dengan angkatan bersenjata seperti biasanya. Nah, namun sementara itu pemimpin mereka yaitu Prigozhin itu tidak boleh berada di Rusia lagi. Dia diminta untuk tinggal di pengasingan yang ada di Belarus. Di dalam kondisi inilah banyak yang mencurigai kalau penyerangan Wagner ke Rusia ini hanyalah sebuah settingan yang dilakukan oleh Presiden Putin bersama Prigozhin agar pasukan Wagner bisa berada di Belarus. Dan juga asumsi ini membuat orang-orang jadi berpikir, apakah sebenarnya dugaan settingan yang dilakukan oleh Presiden Putin dan juga Prigozhin ini untuk memancing serta membuat lengah bangsa Barat yang menganggap kalau Rusia sedang goyang secara internal. Nah, hal ini masih menjadi tanda tanya, geng.
Nah, namun di sisi lain ada yang menuduh kalau hal ini benar-benar terjadi dan bukan settingan. Pemimpin Wagner, Prigozhin, itu dianggap sudah membelot karena mendapatkan bayaran dari CIA dan dia memang ingin mengkudeta Presiden Putin. Namun, pembatalan yang dia lakukan setelah mediasi ini dianggap sebagai kegagalan dari pihak Wagner karena di saat dia mencoba untuk melakukan kudeta kepada Presiden Putin, tidak ada yang berpihak kepada mereka, alias tidak ada yang membela mereka. Jadi, mereka sempat mengajak beberapa pihak untuk bergabung dan mengkudeta Presiden Putin, tetapi ditolak. Makanya Prigozhin sebagai pemimpin Wagner lebih memilih untuk mundur dan berdamai dengan Presiden Putin. Ini ada dua asumsi nih, geng. Coba menurut kalian mana yang benar? Pada hari Minggu, tanggal 25 Juli tahun 2023, Presiden Putin tampil ke publik dengan raut wajah yang cukup santai, geng. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan di dalam pidatonya, Presiden Putin berjanji akan melanjutkan operasi militernya di Ukraina, dan semenjak Presiden Putin meminta Prigozhin untuk pindah ke pengasingan yang ada di Belarus, nah si pemimpin Wagner ini tidak terdengar lagi kabarnya. Tidak ada yang mengetahui apakah dia sudah sampai di Belarus atau belum. Bahkan tidak ada laporan satupun yang mengatakan kalau dia memang sudah di Belarus, sudah tiba di Belarus dan di mana tepatnya. Jadi benar-benar kayak hilang gitu aja. Dan juga tidak ada yang mengetahui ya berapa banyak tentara Wagner yang ikut ke Belarus. Di saat itu semuanya benar-benar dirahasiakan. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah dengan ditempatkannya Prigozhin di pengasingan di Belarus tersebut adalah akhir dari Wagner atau ini hanya sementara, tidak ada yang mengetahui. Tetapi di dalam hal ini, mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Britania Raya itu mengatakan kalau sewaktu-waktu Wagner ini bisa saja menjadi ancaman kembali terhadap Rusia. Nah, lalu nih geng ya, untungnya serangan dari Wagner ini tidak jadi dilakukan. Bayangkan kalau ini jadi gitu ya, kalau benar-benar ini bukan settingan, tiba-tiba Wagner perang sama Rusia. Dalam kondisi ini, Presiden Cina sudah angkat bicara. Xi Jinping sebagai Presiden Cina dengan tegas mengatakan mereka siap turun tangan apabila tentara Wagner sudah mulai menyerang Rusia. Nah, tapi untungnya serangan ini dibatalkan. Walaupun serangan ini dibatalkan, banyak yang berpendapat bahwa ancaman dari tentara Wagner ini adalah salah satu ancaman yang cukup berbahaya. Hal ini bisa dibuktikan dari pergerakan tentara Wagner yang ketika mereka berangkat dari campnya di Ukraina, melewati perbatasan menuju ke kota Rostov-on-Don yang ada di Rusia, itu benar-benar tanpa hambatan. Lalu ketika mereka juga maju ratusan kilometer menuju ke Moskow, juga tidak ada yang menghambat. Tidak ada tembak-tembakan yang terjadi di dalam perjalanan, tidak ada tentara Rusia yang mengganggu mereka. Bisa dikatakan dalam hal ini, kekuatan Wagner ini tidak bisa diragukan. Nah, beberapa media besar, terutama media barat nih geng ya, menggambarkan ciri dan karisma Presiden Putin yang selama lebih dari 2 dekade berkuasa itu dianggap memudar gara-gara Presiden Putin ini tidak berani menghukum pihak Wagner, terutama si pemimpinnya, sahabat Putin sendiri. Dan mereka menganggap Presiden Putin ini lemah gitu ya, tidak berani menghadapi Wagner. Pendapat tersebut akhirnya dibantah oleh juru bicara Presiden Putin yaitu Peskov. Dia mengatakan Presiden Putin hanya memilih untuk bijak ketimbang harus ada pertumpahan darah di internal mereka alias perang saudara. Dan tetap nih ya, lagi-lagi Zelensky mencoba untuk memberikan provokasi. Dia dengan sengaja menelpon Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden dengan menertawakan Putin. Dia bilang kalau pemberontakan yang dilakukan oleh Wagner itu adalah bentuk atau gambaran bagaimana lemahnya pemerintahan rezim Putin. Dan dia meminta kalau seharusnya pihak negara-negara yang ada di dunia ini terus menekan Rusia sampai tatanan dunia itu dipulihkan katanya. Namun dalam hal ini kita bisa lihat sendiri ya geng, pihak mana yang sebenarnya lemah. Kalau yang ngomong Zelensky gitu ya, ngatain Presiden Putin lemah, agak konyol ya. Oke geng, itu dia berita tentang pemberontakan tentara Wagner terhadap militer Rusia. Dan semuanya sudah selesai.